Misalkan seorang anak broken home yang dari kecil menerima takdir dari orang tuanya, tetap menjadi anak yang berbakti, berusaha membuat orang tuanya berprestasi, pergaulannya bagus, dan menjaga marwah kedua orang tuanya. Tapi ada efeknya, Ustadz. Dia menjadi seorang people pleaser. Ketika orang zalim kepada dia, atau ketika temannya mengajak ke sesuatu hal yang dia tidak ingin, tapi karena seorang people pleaser ini, dia ingin. Dia mengiyakan walaupun dia tidak ingin. Nah, pertanyaan saya, apakah seorang anak ini sudah berhasil menerapkan konsep menerima takdir karena tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun sebenarnya itu menyakiti dirinya? Atau apakah seorang anak ini belum berhasil menerapkan menerima takdir karena ketika sendiri dia sering merasa sedih dan juga jengkel. Kenapa ya aku nggak nolak? Kenapa ya aku nggak melawan gitu? Nah, pertanyaan saya lagi, bagaimanakah caranya menerapkan atau menyerap konsep menerima takdir ini tanpa menyakiti diri sendiri atau orang sekitar kita? Dalam konteks Kak Cynthia tentang keluarga broken home, hubungan seorang anak dari broken home dengan orang tua itu urusan syariat. Tapi ketika anak ini menerima kenyataan bahwa itulah orang tua saya, beginilah keadaan keluarga saya, dan dia akhirnya menerima itu sebagai takdirnya, itu urusan hakikat. Syariat itu urusan zahir, hakikat itu urusan batin. Maka Kak Cynthia dan teman-teman sekalian, kalau kalian kemudian menjadi people pleasure yang artinya nggak berani menolak, yang artinya terlalu ingin menyenangkan semua orang sampai kita lupa menyenangkan dan memberikan hak diri kita sendiri, sebetulnya ini adalah tentang urusan syariat, bukan tentang urusan hakikat. Hakikatnya kita tetap menerima kok takdir Allah, kita berdamai bahwa itulah keadaan saya. Tapi syariatnya gak harus semua orang kita senangkan. Kita belajar tentang urusan syariat. Apa urusan syariatnya? Siapa yang punya hak atas saya? Orang tua, saudara, pasangan, anak, ipar, enggak ya, ipar adalah, jadi beda ya, beda. Bukan ipar berarti. Orang tua, saudara, pasangan, anak. Mereka adalah orang yang punya hak atas diri kita. Maka tunaikanlah hak mereka sesuai dengan haknya. Ketika kita paham bagian-bagian ini, porsi-porsi ini, kita gak akan terjebak di dalam menyenangkan semua orang. Kita hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagaimana juga kita juga mengharapkan apa yang menjadi hak kita dari orang lain. Misalnya hak kita dari orang tua adalah diridhoi, didoakan, dibimbing, kan gitu kan? Hak kita dari saudara itu adalah diperhatikan, dibela, silaturahim. Hak kita dari pasangan disayang, hak kita dari anak diberbaktikan. Jadi sebagaimana kita memahami kewajiban kita, kita juga memahami hak kita. Dengan kayak gitu kita bukan dalam konteks pokoknya saya menyenangkan orang tua berarti saya menyenangkan semua orang, enggak juga. Karena kita paham orang tua itu orang yang punya hak besar atas diri kita sebagai anak. Pasangan juga kayak gitu, anak juga kayak gitu, saudara juga kayak gitu. Sedangkan orang lain haknya berbeda. Mungkin ada yang orang punya hak atas diri kita, misalnya kayak orang susah, haknya dibantu semampu kita. Tapi kan membantu seseorang itu nggak harus juga kita melupakan hak-hak diri kita ataupun hak keluarga kita. Jangan sampai kita terjebak dalam dilema gara-gara kita menganggap semua orang sama haknya bagi kita. Nggak sama loh. Sering banget ada suami atau ada istri yang bertanya, Ustadz, ibu dulu atau suami? Ibu dulu atau istri? Kenapa harus dibenturkan? Bukankah masing-masing punya hak dan hak mereka itu berbeda-beda? Hak ibu sama hak istri itu berbeda loh. Gak mungkin kita memperlakukan ibu seperti kita memperlakukan istri, gak mungkin. Gak mungkin kita memperlakukan ayah seperti memperlakukan suami, gak mungkin. Kenapa? Karena haknya berbeda-beda, maka tunaikanlah hak itu. Kalau bersamaan gimana? Maka pilihlah yang paling darurat. Yang paling darurat, walaupun haknya sama
tapi tingkat kedaruratannya tuh berbeda. Maka Kak Cynthia dan teman-teman perlu belajar ilmu syariat ini. Dan dia nggak ada hubungannya dengan hakikat menerima takdir. Yang menurut saya di sini yang udah benar itu adalah Kak Cynthia udah menerima takdir Allah. Tapi yang masih belum sempurna adalah bagaimana Kak Cynthia memahami hak-hak orang yang ada dalam kehidupan kita. Orang tua, keluarga atau saudara, atau nanti kalau punya pasangan dan anak, pahami hak-hak mereka. Insya Allah kita nggak akan terjebak dalam people pleasure. Di balik semua hak-hak itu, kita juga punya hak untuk diri kita sendiri. Hak me time. Nabi juga me time. Pernah Nabi gak mau diganggu, pengen sendiri. Dan itu gak egois kok. Nabi yang paling baik, yang paling soleh aja me time. Cuman kan hari ini kita gak lagi bahas itu ya. Sebetulnya itu dibahas di dalam kajian tentang apa ya? Oh, capek. Yura, gimana sih? Aku capek Yura gitu ya. Jadi ada sharing time, judulnya tentang me time atau personal boundaries kalau dalam konteks kesehatan mental. Dan itu ternyata Nabi juga kayak gitu. Nabi juga punya me time, Nabi punya privasi. Gak perlu juga kita menuntut Nabi itu selalu ada untuk semua orang. Nabi punya keluarga. Ada kalanya Nabi itu tidak mau diganggu, tidak mau ada orang bertamu ke rumahnya. Sampai turun ayat untuk menyuruh para sahabat pulang. Jangan lama-lama bertamu di rumah Nabi. Kenapa? Ada hak keluarga, ada hak pribadi beliau. Dan itu wajar teman-teman. Nah, kita mungkin suatu saat akan belajar itu ya. Tapi sementara ini saya kasih arahan bahwa menerima takdir bukan berarti kita mau memberikan tuntutan semua orang. Atau kita menyenangkan hati semua orang. Gak akan mungkin kita menyenangkan hati semua orang. Pada akhirnya kita harus memilih. Dan pada akhirnya kita harus siap ketika kita tidak disukai karena tidak memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dia.